harga masker ini mahal atau hand sanitizer juga mahal, tapi kesehatan kamu yang lebih mahal. Oke, ayo kita bahas tentang pengalamanku juga waktu aku dirawat di rumah sakit di Indonesia. Waktu itu ada di Jakarta, dan waktu itu aku juga pernah di Jakarta lah. Waktu itu pernah di Purwokerto juga. Nah, aku pengen cerita kalau rumah sakit itu bukan rumah yang menyenangkan. Dia rumah yang sebenarnya penuh kenangan ya, karena kita melampaui penyakit kita. Tapi rumah sakit itu kan rumah untuk orang yang sakit. Otomatis kan banyak virus, banyak bakteri ada di sana. Sebersih apapun itu tetap ada di sana. Dan yang paling penting, tenaga di dalamnya itu mereka spesialis. Mereka spesialis perawatan, mereka spesialis dalam bidang dokter, ada bedah jantung, ada mungkin bedah segala macam. Nah, mereka itu perlu kepandaian yang mumpuni, dan penyakit itu kan responnya kan masing-masing tubuh kan beda. Ada yang dengan penyakit yang sama itu dikalahkan penyakitnya oleh kekebalan tubuhnya itu hanya 1 hari, 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 3 bulan. Nah, kita kan nggak ngerti. Dengan juga keterbatasan kecakapan dokter tenaga medis yang ada. Maka dari itu sangat memungkinkan pada saat terjadinya serempak penyakit yang cukup mewabah, yaitu corona yang sekarang kita alami, itu tidak mampu diatasi secara bersamaan, dan itu bisa berakibat cukup fatal kalau kita tetap paksakan kondisi. Ya, ini aku ceritakan karena aku pernah ngalamin waktu aku dirawat dulu. Aku tuh pernah merasakan sakit banget, tapi aku tahan sampai besok pagi itu bisa ketemu dokter. Itu dengan kondisi aku tuh ada dana dari papa mamaku untuk cover penyakitku. Nah, gimana kalau misalkan kita mengandaikan diri kita itu kondisi keluarga yang menengah ke bawah? Artinya kita nggak VIP room, otomatis kita standar. Dan kalau standar tahu sendiri, dokter juga kadang lama datangnya, karena VIP kan pasti bayaran untuk dokter lebih besar. Nah, mereka pun pada saat kita butuh, dengan kondisi saya itu sebagai VIP pasien, mereka juga butuh waktu untuk mereka istirahat, dan mereka butuh waktu visitnya itu tertata. Nah, apalagi kalau misalkan kita penyakitnya serentak kayak corona ini. Jadi kalau aku anjurkan, selama obat itu juga belum ditemukan, kita paksakan ke rumah sakit. Aku rasa malah kita sedang menuju satu pintu di mana semua virus itu ada di sana. Yang tadinya nggak ketular malah jadi ketular. Aku sih tetap berharap pemerintah itu seperti Pak Ridwan Kamil. Saya salut karena beliau menyampaikan bahwa beliau akan mendata bantuan untuk pencatatan setiap pasien yang terduga penyakit corona, entah positif atau akan positif atau akan negatif. Beliau itu sarankan untuk secara online didata. Jadi sebaiknya teman-teman sudah memikirkan untuk mendata diri teman-teman dengan hotline masing-masing daerah teman-teman. Contohnya teman ada di Semarang, milenial ada di Semarang, atau ada di Purwokerto atau di Jakarta atau di sekitarnya. Teman-teman jangan langsung ke rumah sakitnya. Teman-teman coba baca di internet gimana sih gejalanya. Kan ada pusing, ada mual, ada juga demam tinggi yang paling penting, ada batuk, ada flu. Nah, itu kalau memang terutama demam, kayak DB lah ya. Kalau demam itu benar-benar sudah bukti. Apalagi dengan riwayat kita, riwayat sosial kita itu ketemu siapa-siapa. Nah, kalau teman-teman paksain ke sana, otomatis kan teman-teman akan tertumpuk di waktu yang bersamaan. Nah, pada saat virus itu ibaratnya lagi kungkum, lagi berendam di satu tempat yang sama, otomatis jumlah mereka kan akan lebih banyak. Justru menurut saya itu akan menjadi wabah yang cukup besar. Nah,
kalau misalkan teman-teman sudah merasa sakit dengan teman-teman di karantina, virus ini akan sebenarnya kempes dan naik. Karena pada dasarnya Indonesia juga belum menemukan fix untuk penyembuhan corona secara total. Artinya kalau memang ada yang sembuh itu kan baru beberapa, dan kalaupun melebihi dari beberapa sudah banyak yang sembuh, itu kan banyak penjelasannya teman-teman. Karena reaksi tubuh itu masing-masing berbeda, dan juga faktor karantina juga kan sebenarnya kan. Dan belum dicetuskan bahwa ini obat yang bisa secara massal digunakan. Saya rasa akan lebih bijak kalau misalkan kita benar-benar memantau pemerintah dengan dukungan saja, karena dokter itu sudah berusaha untuk tetap tinggal, untuk meninggalkan rumahnya, untuk tetap tinggal ada di rumah sakit untuk membantu kita, dan tugas kita itu untuk tetap di rumah. Jadi di rumah ini benar-benar buat peredaran virus itu tidak bergejolak kemana-mana, yang sehingga menjadi sarang virus yang baru teman-teman. Karena yang aku alamin dulu, rumah sakit itu tenaga spesialis itu nggak bisa sembarangan, karena mereka butuh tenaga ekstra, apalagi orang sakit ke sana minta tolong ya, yang mereka tahu ya mereka merasa sakit, makanya mereka menuntutnya itu lebih ganas daripada orang yang merawat. Karena orang merawat itu kan orang sehat mau merawat orang sakit, itu benar-benar kerelaan hati teman-teman. Jadi untuk mencegah itu ya ini penting teman-teman. Masker itu penting, tapi yang lebih penting sebenarnya menjaga diri kita supaya kita tuh menanggulangi setiap yang ada. Jadi kalau teman-teman juga merasa memang teman-teman bergejala, coba kalau rumah sakit itu nggak bisa menampung, coba deh di rumah dulu aja. Yang penting pemerintah dikabarin. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau memang positif pun teman-teman kan juga tidak ada potensi untuk terkena yang lebih parah, karena tidak bertemu orang yang memang tertular juga. Bayangin aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah nggak kena, kok malah pulang beberapa hari karena pantauan dokter itu bisa ketemu itu 2-3 kali teman-teman sudah berkunjung ke rumah sakit. Setelah 2-3 kali kok malah teman-teman jadi kena, milenial jadi kena. Nah ini kan repot teman-teman. Maka dari itu kita juga harus paham bahwa virus corona ini kan tidak ada yang mau, tapi kalau sudah terjadi ya kita harus atasi. Maka dari itu jangan berpikir bahwa pemerintah juga harus lockdown, karena lockdown itu kan wow, ini efeknya panjang banget teman-teman. Kalau lockdown kan berarti kan banyak pengangguran, otomatis pada saat gedung juga nggak digunakan itu banyak kriminalitas yang ada di dalamnya. Bisa-bisa dicuri, bisa-bisa diambil barangnya segala macam, atau mungkin kejadian-kejadian kriminal itu bisa terjadi. Oleh karena itu menurut saya dengan dikarantina ini mengurangi potensi untuk teman-teman bisa benar-benar disembuhkan dari penyakit ini. Dan yang paling penting sebenarnya teman-teman ini juga bisa menambah asupan makan yang sehat juga. Kalau bisa 4 sehat 5 sempurna itu lebih bagus teman-teman. Dan kalau memang boleh aku saran, teman-teman coba deh konsumsi juga untuk empon-empon kalau orang Jawa bilang. Jadi itu kayak apotek hidup, kayak jahe atau yang lain, itu bisa jadi referensi teman-teman, bisa untuk melegakan dan bisa jadi suplemen juga teman-teman. Jadi kesimpulannya, pengalamanku ini semoga jadi wawasan juga buat teman-teman. Kalau waktu kita sakit itu memang menyedihkan, dan sakit lah, namanya sakit kan gak enak. Tapi yang paling penting kan kita bukan menyalahkan, tapi benar-benar cari yang terbaik. Karena kalau dari berita atau dari sosial media yang dijelaskan, takutnya kan ada kepentingan oknum tertentu yang mau menjatuhkan pemerintah, atau memang ada kepentingan di atas kepentingan kita, itu yang menyebarkan hoax. Makanya tetap pantau
akun pemerintah yang resmi, tapi yang jelas kita harus bijak dan kita jangan paksain prosedur yang seharusnya. Yang penting kita tidak menularkan virus kita, karena dengan karantina itu kan sebenarnya kita mengurangi bakteri-bakteri atau virus yang lain itu bisa masuk. Karena nggak mungkin kan dengan kondisi bersih itu virus itu bisa benar-benar makan tubuh kita gitu. Setidaknya kita itu punya perlindungan. Kita nggak berendam dalam kubangan virus, tapi kita benar-benar merilekskan badan kita dan pikiran kita supaya kita jiwanya itu lebih tenang, raganya juga bisa sehat kayak gitu teman-teman. Oke, maaf ini kali ini aku lebih panjang karena aku cerita, karena pengalaman hidupku memang cerita tentang itu. Jadi tetap waspada, tapi bener-bener fight buat ini ya teman-teman. Kurangin teman-teman ada kumpul-kumpul sama teman-teman, karena kalau teman-teman itu selalu datang ke keramaian, saya pikir teman-teman juga tidak sayang sama tubuh teman-teman, karena kalau udah tertular itu repot banget teman-teman kayak gitu. Jadi jangan nyalain pemerintah atau jangan nyalain rumah sakit, tetap kondisinya lingkungan di mana virus itu tidak berkumpul, menurut aku itu yang lebih baik. Oke teman-teman millennials, salam sehat dari aku, salam millennials. Oke, bye bye.